Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi teman-teman yang beragama lain. Di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kemerdekaan beragama dan kepercayaan di Indonesia. Ini materi ini untuk kelas 10 di semester ganjil. Maaf ada gangguan. Di sini kita nanti akan bahas dua, yaitu pengertian kebebasan beragama dan berkepercayaan dan membangun kerukunan antar umat beragama. Oke, langsung saja kita masuk ke materinya. Sebelum masuk ke materi, jangan lupa subscribe ya, supaya kalian tahu materi terbaru dari kami. Dan jangan lupa like dan komen ya, supaya channel ini lebih bermanfaat lagi. Oke, sebelum masuk ke materi, kita akan membacakan kompetensi dasarnya dulu, yaitu di 3.2.3 mengenai menganalisis pasal-pasal yang mengatur tentang agama dan kepercayaan. 4.2.3 menyajikan hasil kajian pasal-pasal yang mengatur tentang agama dan kepercayaan. Dan indikatornya itu ada 4. Yang pertama, menganalisis kemerdekaan beragama dan kepercayaan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, menyajikan hasil analisis kemerdekaan beragama menurut UUD RI tahun 1945. Yang ketiga, menganalisis pasal-pasal yang mengatur tentang agama dan kepercayaan. Dan yang keempat, menyajikan hasil kajian pasal-pasal yang mengatur tentang agama dan kepercayaan. Oke, langsung saja kita masuk ke materinya. Sekali lagi jangan lupa subscribe ya, dan like dan komen. Oke, yang pertama nih, sebelum masuk ke materi, saya mau tanya dulu, menurut kamu apakah sama agama dengan keyakinan? Bisa kalian komen di bawah nanti ya, kita bisa tanya jawab di komentar nanti. Kalau agama itu ini, yang pertama, agama itu terdapat dogma-dogma atau ajaran yang baku dan mengikat penganut-penganutnya. Yang kedua, terdapat lembaga tertentu yang mengatur tata tertib anggota dan umatnya. Dan yang ketiga, terdapat pemimpin atau imam sebagai orang yang memiliki fungsi struktural dalam bidang peribadatan. Dan yang keempat adalah yang terakhir, terdapat upacara-upacara atau ritual-ritual tertentu yang berlaku dan harus diikuti. Kalau yang kepercayaan ini ada 4 juga. Yang pertama, tidak memiliki dogma. Berarti ini agama itu dan kepercayaan itu tidak sama. Kalau yang agama mempunyai dogma, kalau yang tidak, ya kalau kepercayaan itu tidak memiliki dogma. Terus yang kedua, tidak terbentuk lembaga. Kalau yang agama terbentuk lembaga. Yang ketiga, tidak ada pemimpin. Dan yang keempat, tidak terdapat upacara-upacara. Jadi ini agama dan kepercayaan itu bertolak belakang. Itu saja. Dan ini jelasnya di sini, bisa kalian baca ya. Oke, lanjut. Nah, kita masuk ke pengertian kebebasan beragama dan kepercayaan. Sebelum masuk ke sini tadi, kalau ada pertanyaan di yang pertama tadi mengenai perbedaan agama dan kepercayaan, bisa kita komen di bawah. Kita akan tanya jawab di sana. Oke. Ini pengertian kebebasan beragama dan berkepercayaan adalah ini. Apa yang dimaksud dengan kebebasan beragama? Apa sih yang dimaksud dengan kebebasan beragama? Kebebasan beragama adalah sebuah kondisi bebas merdeka tanpa paksaan dan intimidasi dari siapapun dalam hal beragama dan keyakinan. Jadi tidak ada paksaan dari orang lain, tidak ada intimidasi, bebas mau memeluk agamanya. Tapi nih, lanjut ke slide berikutnya.
Tapi tiap-tiap penduduk itu dibebaskan untuk memeluk agama, tapi dengan syarat tidak seperti di negara barat atau negara liberal. Kebebasan yang diberikan harus tetap sesuai dengan ketentuan tentang agama yang sudah diatur dalam undang-undang dan UUD. Jadi kita bebas, tapi harus sesuai dengan UU dan UUD. Jangan sampai melenceng dari itu. Oke, lanjut ya. Ini ketentuan mengenai agama ya. Ini ketentuan mengenai agama itu ada di pasal 28E ayat 1 dan ayat 2. Coba yang punya UUD bisa kalian buka di pasal 28E ayat 1 dan 2. Di situ ada pasal yang mengenai agama. Nih, pasal 28E ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu berbunyi, setiap warga atau orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. Di pasal 28E ayat 1 ini ada nih, memeluk agama ini. Terus yang kedua di pasal 28E ayat 2 dijelaskan lagi, setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya. Ini mengenai pasal yang agama. Oke ya. Kalau paham kita lanjut, kalau tidak paham bisa kalian tanya di komentar. Oke, lanjut ke materi selanjutnya. Masih di ketentuan agama. Ini juga ada di pasal 28 pasal 29 bab 11 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Di sini jelaskan pasal 29 ayat 1 UUD, ini negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, pasal 29 tadi ayat 2, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Jadi agama itu sudah diatur di UUD, yaitu pasal 28E dan pasal 29 bab 11. Oke, lanjut. Ternyata tidak hanya di UUD saja, tapi kebebasan beragama itu juga diatur dalam UU nomor 39 tahun 1999, yaitu ada di pasal 4, pasal 22 ayat 1 dan pasal 55. Jadi ini ada 3 pasal di UU nomor 39 tahun 1999 ini yang mengatur tentang agama atau kebebasan beragama. Oke, langsung saja masuk ke penjelasannya. Di pasal 4 ini bunyinya hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, berpikir, hati, dan nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun oleh siapapun. Jadi di pasal 4 ini di UU 39 tahun 1999 tadi, ini hak
hak beragama. Di sini diatur tentang hak beragama. Masuk ke selanjutnya pasal 22 ayat 1 dan 2. Di sini setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Sedangkan di pasal 22 ayat 2, negara menjamin kemerdekaan tiap orang-orang memeluk agamanya masing-masing dan kepercayaannya itu. Ini. Dan pasal 55, setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi dengan tingkat intelektualitas dan usianya di bawah bimbingan orang tua atau wali. Jadi di sini juga ada semuanya diatur di sini. Oke, paham ya? Kalau paham kita lanjut, kalau nggak paham kita bisa kalian tanyakan di komentar. Oke, lanjut ke materi selanjutnya. Di Indonesia terdapat 6 agama yang diakui oleh pemerintah. Apa saja ya? Kalau dulu itu hanya 5, sekarang tambahan 1 yaitu 6. Langsung saja kita lihat agamanya. Apa sih? Oh ya, sebelum masuk ke agama yang 6 tadi, bisa kalian jawab di pertanyaan ini ya. 6 tadi, 6 agama yang ada di Indonesia yang sudah diakui. Coba kalian komentar. Oke. 6 agama tadi ini. Yang pertama itu Islam. Yang kedua Buddha, yang ketiga Hindu, yang keempat Kristen Katolik, yang kelima Kristen Protestan, dan yang terakhir yang diakui paling terakhir Konghucu. Nih, dari 6 ini di Indonesia walaupun bebas memeluk agama, tapi juga diatur dalam undang-undang dan UUD itu sesuai ini 6 agama ini yang diperbolehkan di Indonesia. Oke, lanjut. Jadi di Indonesia itu terdapat 6 agama yang diakui oleh pemerintah. Nih, pertanyaannya, kalau kamu menganut agama apa? Ini yang agamamu agama apa? Bisa tidak seseorang memaksa kehendak orang lain untuk berpindah agama? Apakah boleh kita menghina orang yang berbeda agama dengan kita? Jawabannya pasti kalian sudah tahu. Jawabannya bisa kalian komen di bawah saja ya. Oke, lanjut ke materi selanjutnya. Nih, masuk ke sini. Setiap pemeluk agama yang berbeda berkewajiban menjaga kerukunan dengan menerapkan tri kerukunan beragama. Coba ada yang tahu enggak? Tri kerukunan beragama ini apa? Kalau ada yang tahu bisa komen di bawah. Oke. Tri kerukunan beragama ini. Yang pertama, kerukunan intern umat beragama. Jadi harus rukun antar umat agamanya sendiri. Dan yang kedua, kerukunan antar umat beragama, kayak agama Islam, agama Kristen, Buddha, Hindu, Konghucu, itu harus menjaga kerukunan antar umat beragama. Dan yang ketiga dan terakhir, kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah. Jadi ini semua yang memeluk agama itu mematuhi ini, karena kita negara cinta damai. Oke, paham? Kalau paham kita lanjut ya. Oke, sebelum masuk ke selanjutnya jangan lupa subscribe ya, supaya channel ini lebih bermanfaat lagi. Oke, yang kedua, membangun kerukunan antar umat beragama. Sebelum masuk ke membangun kerukunan antar umat beragama, di sini ada gambar burung Garuda.
burung Garuda ini lambang Indonesia. Nih, di dalamnya ada, di dadanya ada perisai yang melambangkan 5 sila. Kalau kerukunan umat beragama ini itu yang dilambangkan apa coba? Kalau ada yang bisa nih, yaitu dilambangkan dengan bintang. Kalau anak TK dulu bisa bintang Mas. Ini penjelasan ini. Karena di sila ketuhanan Yang Maha Esa yang dilambangkan dengan lambang bintang memainkan peran sebagai lead star atau bintang pembimbing yang akan membimbing bangsa dan negara dalam mengajak kebaikan. Semua ada maknanya. Oke, lanjut ya. Makna sila pertama. Yang pertama, maknanya ini, pengakuan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, jaminan kebebasan beragama dan beribadah sesuai agama bagi tiap-tiap penduduk. Dan yang ketiga, tidak adanya paksaan bagi warga negara umat beragama. Tidak adanya paksaan bagi warga negara untuk beragama, tetapi diwajibkan memeluk agama sesuai keyakinan dan hukum yang berlaku. Jadi sesuai yang ditetapkan di agama 6 yang ada di Indonesia tadi. Kalau memeluk agama lain selain itu tidak diperbolehkan. Yang keempat, ateisme dilarang hidup dan berkembang. Jadi kayak komunis, menyembah berhala, tidak memiliki agama, itu dilarang di Indonesia. Terus yang kelima, menghendaki tumbuhnya toleransi antar umat beragama. Jadi toleransinya harus ada. Yang keenam atau yang terakhir, negara memposisikan sebagai mediator dalam menyelesaikan konflik antar umat beragama. Jadi kalau ada konflik, negara itu sebagai mediator antar umat satu dan umat yang lain untuk berdamai. Itu. Ini gambarnya. Oke, lanjut ke materi selanjutnya. Oh ya, sebelum masuk ke materi tadi, untuk penjelasan sila pertama tadi paham ya? Kalau paham, kita masuk ini. Kalau kurang paham, bisa kalian tanyakan. Oke, apakah bentuk nyata yang bisa dilakukan untuk menciptakan kerukunan atau harmonisasi antar umat beragama? Di sini ada ini. Yang pertama, memperkuat keimanan dan ketakwaan sesuai ajaran agama masing-masing. Jadi, untuk membentuknya bentuk nyata menciptakan kerukunan atau harmonisasi antar umat beragama, yang pertama kita harus memperkuat keimanan dan ketakwaan sesuai ajaran agama masing-masing. Tidak ada agama yang mau berperang atau bermusuhan dengan agama lain. Ini yang kedua, bergaul dengan semua orang tanpa membedakan agamanya. Contohnya, walaupun kita agama Islam, kita punya 2 organisasi besar. Kita tidak boleh membedakan 2 organisasi ini, dan kita harus saling rukun. Contohnya, kalau di Islam itu ada lembaga, yaitu namanya Muhammadiyah dan NU. Dari oknum-oknumnya itu ada beberapa yang tidak suka. Tidak boleh. Karena 2 lembaga ini lembaga besar yang bisa membangun Indonesia. Oke, lanjut. Yang ketiga, menerapkan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita harus menerapkan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari kita. Lanjut. Yang keempat, melakukan dialog dalam kehidupan sehari-hari. Entah itu beda agama, kita harus saling bertanya, ini apa kekurangannya kita, apa ini kayak itu.
Oke. Yang kelima, saling menghormati antar sesama. Jangan sampai saling ngejek, kayak itu. Oke. Nah, ternyata materinya sudah selesai. Karena waktunya sudah selesai dan materinya sudah selesai. Untuk materi kali ini saya akhiri. Dan jangan lupa subscribe ya. Subscribe, komen, dan like. Oke. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila.